Awalan aqulu bidzikrillahi ta'ala waqtidaan bimaqasidil jalal waqtisadi muradi. Mari kita bersama-sama simak dengan jelas betapa bersemayamnya karunia rahmat serta nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kiranya tiada kata dan ucap yang terbilang pantas untuk kita haturkan kepada Sang Ilahi Rabbi, melainkan kalimat Alhamdulillah. Berkat kudrat serta iradat nyala, kita semua diberi kesehatan sehingga diberi kesempatan untuk bisa bersua pandang dalam auditorium daripada halaman Madrasah Diniyah Al-Jauhariyah dalam rangka Haflatul Imtihan wal Ikhtibar Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Al-Jauhariyah dan Haul Kiai Haji Ahmad Jauhari Sembung Jatra Timur Banyotes Sambak. Dalam kesempatan keadaan toh bisa kilang ki dalam keadaan sehat walafiat tanpa pon dalam situng event tahunan ki keadaan toh haflatul ikhtibar atau hafla akhir sanah dari Madrasah Diniyah Al-Jauhariyah. Allah dengan membawa amal solat mereka. Mereka yang datang kepada Allah dengan membawa amal puasa mereka. Tidak, saudara. Mereka yang datang kepada Allah membawa amal sedekahnya. Amal ini, amal itu semuanya dibawa. Bukan mereka yang beruntung, bukan mereka yang berbahagia. Yang berbahagia, yang beruntung di akhirat adalah orang yang mana kedua biji matanya Allah halalkan melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-bashir al-mubashir alaina wa alaikum bima qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil aghyar adada ni'amihi wa afdalih wa ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya ta'zimi para alim ulama, para habaib, para kiai-kiai, para asatidah, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah. Abil khusus yang saya sangat hormati, yang saya sangat muliakan, pimpinan Pondok Al-Jawahir, itu Kiai Tajul Umam Ali,
juga ada Kiai Fauzan Munir, Kiai Hamim Ali, Kiai Ihsan Hanafi. Di sini ada Kiai Wadudullah dan juga kiai-kiai lainnya. Saudara, kita doakan semoga para guru-guru kita, para alim ulama kita, para kiai-kiai kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, disehatkan jasadnya, dimudahkan langkahnya, dunia akhiratnya, amin ya rabbal. Dan tak lupa saudara, kita doakan pondok pesantren Al-Jawahir, putra maupun putri, semoga Allah jadikan ma'hadan thayyibah, ma'hadan mubarakah, ma'hadan nafi'ah, yatafarraju minhul ulama al-amilun as-salihun biwarasati sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan saya pada malam hari ini saudara, wabil khusus untuk ketua panitia beserta seluruh anggotanya dan grup hadrah beserta seluruh anggotanya. Dan salam penghormatan yang paling istimewa, salam penghormatan yang paling khusus pada malam hari ini saya haturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pemuda, pemudi umat Sayyiduna Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Tuhan alam semesta. Dialah Allah zat yang maha besar di atas setiap segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah zat yang maha kaya saudara, di atas setiap segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah, yang mempunyai selain Allah, seluruhnya miskin, tidak punya apa-apa saudara. Dialah Allah zat yang merajai di atas segala setiap sesuatu raja, setiap raja-raja, yang berkuasa selain Allah, seluruhnya hamba, seluruhnya budak saudara. Dan dialah Allah zat yang maha berilmu, zat yang maha bijaksana, zat yang maha kuat, yang berilmu, yang bijaksana, yang kuat selain Allah, seluruhnya bodoh, seluruhnya lemah saudara. Dialah Allah yang mana jika seluruh hamba mendekatkan diri kepadanya, melakukan amal baik, melakukan amal soleh, tidak akan pernah membuat dirinya setara dengannya. Dan dialah Allah saudara yang mana jika seluruh hamba menjauh darinya, bermaksiat kepadanya, melanggar larangannya, tidak akan pernah membuat dinding penghalang di antara hamba dengan dirinya. Dan dialah Allah yang mana jika seluruh umat dari awal zaman sampai akhir zaman, dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka beramal saleh, mereka lakukan kebaikan, mereka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak sedikit pun menambahkan kemuliaan dan keagungan di sisinya. Dan dialah Allah yang mana jika seluruh umat, seluruh manusia dari awal zaman sampai akhir zaman, mereka bermaksiat, mereka melanggar larangannya, mereka melanggar perintahnya, mereka bermaksiat kepada Allah, tidak akan pernah mengurangkan sedikit pun kemuliaan dan keagungan di sisinya. Saudara-saudara, dialah Allah yang mana pada malam hari ini mengumpulkan saya dan kalian di malam yang mulia, di tempat yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat. Allah memandang kita pada tempat ini dengan pandangan kasih sayang. Dialah Allah yang memandang kita pada tempat ini dengan pandangan maghfirah. Dialah Allah yang memandang kita pada tempat malam hari ini dengan pandangan pengampunan. Kenapa? Karena saya dan kalian mendapatkan keberkahan dan kemuliaan daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal kali melangkah dari rumah-rumah kalian menuju ini majlis saudara,
Setiap langkah-langkah kalian Allah hapuskan dosa kalian 1 tahun, saudara. Dan kalian pulang dari tempat ini, dari majlis yang mulia ini, menuju rumah kalian, setiap langkah Allah ampunkan dosa-dosa kalian yang akan datang. Kenapa? Karena saya dan kalian mendapatkan keberkahan, kemuliaan daripada para ulama-ulama, orang soleh yang duduk bersama kita, saudara. Ulama-ulama duduk bersama kita, para ustadz, para orang soleh, para kiai, para habaib duduk bersama kita malam hari ini. Yang mana Rasulullah bersabda, galar Rasul, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Bersabda Rasulullah, berkata Rasulullah, saudara, siapa orang yang mendatangi orang alim, yang mendatangi para kiai, mendatangi para ustadz, mendatangi tokoh-tokoh agama yang mereka mengajarkan ilmu Allah, yang mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, datangnya kalian kepada mereka, faka'annama zarani, seperti mana kalian mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad. Mereka penyambung pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman, siapa orang yang bersalaman mencium tangan orang alim. Mereka mencium tangan orang alim, kata Nabi, mencium tangan kiai, mencium tangan ustadz, mencium tangan para tokoh-tokoh agama, faka'annama safahani, maka sebagaimana dia mencium tanganku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak, saudara. Zaman sekarang ini banyak sekali saya lihat anak-anak muda, saudara. Anak muda putra maupun putri yang mana mereka bersalaman sama orang tua punya gaya seperti ini, saudara. Ada yang di pipi, ada yang di dagu, saudara. Persalaman yang seperti ini, salaman-salaman yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bersalaman sama guru, bersalaman sama orang tua, bersalaman sama habaib, sama para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, saudara, cium tangan mereka, hirup keberkahan daripada tangan mereka. Karena sebagaimana kalian mencium tangan mereka, kalian mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil tangan mereka, cium bolak-balik, karena keberkahan di tangan mereka akan mengubah hidup kalian menjadi lebih baik. Hidup kalian begitu menjadi lebih mudah, begitu menjadi lebih lancar, saudara, karena berkah-berkah mereka, saudara. Wa man jalasa aliman, siapa orang yang duduk berkumpul bersama orang alim, duduk bersama para kiai, duduk bersama para asatid, mengaji di majlis taklim, duduk bersama mereka, maka sebagaimana kalian duduk dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sudah duduk dengan baginda Nabi besar Muhammad di dunia, kata Nabi, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka akan kududukkan mereka yang sering duduk bersama orang alim, duduk bersama kiai, akan kududukkan di sampingku kelak di hari kiamat, kata baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, tolong yang berdiri duduk. Yang berdiri duduk. Siap, lanjut. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak nanti di akhirat, saudara, kelak nanti di hari kiamat, di akhirat, di mahsyar, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang, bukan hanya mereka yang datang kepada Allah dengan membawa amal solat mereka, mereka yang datang kepada Allah dengan membawa amal puasa mereka, tidak, saudara. Mereka yang datang kepada Allah membawa amal sedekahnya, amal ini, amal itu, semuanya dibawa. Bukan mereka yang beruntung, bukan mereka yang berbahagia. Yang berbahagia, yang beruntung di akhirat adalah orang yang mana kedua biji matanya Allah halalkan melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang beruntung di akhirat. Allah halalkan kedua biji matanya melihat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, para sahabat Nabi yang begitu mulia, yang begitu agung, mereka masuk surga bukan merindukan daripada bidadari surga, tidak. Bukan merindukan daripada istana yang besar, kenikmatan yang luar biasa di surga, tidak. Mereka tidak merindukan itu. Mereka rindukan Nabi besar Muhammad ada di dalamnya. Dan lihat bagaimana sahabat Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, saudara. Ja'far At-Tayyar rohnya berterbangan, saudara. Kenapa? Karena waktu matinya, waktu wafatnya, meninggalnya Ja'far At-Tayyar, dia punya tangan terputus dua belah. Allah ganti dengan sayap, saudara. Maka rohnya Ja'far At-Tayyar, At-Tuyur, berterbangan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Tak kala ingin jumpa, tak kala ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Ja'far At-Tayyar terbayang di matanya, terbayang di wajahnya, wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Maka Ja'far mengatakan, ya Rabb, izinkan aku pulang ke muka bumi hanya untuk melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ya Allah yang membuat aku rindu daripada isinya surga, kenikmatan surga, bidadari surga, istana surga yang begitu indah, begitu megah, begitu mewah. Tidak membuatku rindu kecuali karena wajah baginda Nabi Muhammad ada di dalamnya. Bagaimana Ja'far? Abu Bakar As-Siddiq, saudara. Abu Bakar pernah suatu saat beliau duduk bersama baginda, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sudahkah engkau makan? Sudahkah engkau minum? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku dari pagi belum ada makan, wahai Nabi. Pulanglah engkau, makan dulu, minum dulu, baru kau kembali ke sini. Akhirnya Abu Bakar keluar, saudara. Keluar dari pintu baginda Nabi besar Muhammad, sampai di rumahnya dia lihat makanan, hampir mengambil, menyuapkan makanan ke mulutnya. Dia terbayang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kembali kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang makan secepat engkau. Bagaimana engkau makan secepat itu, sesingkat itu, wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, wahai kekasihnya Allah, tak kala aku ambil makanan, aku ingin suapkan ke mulutku, aku terbayang wajahmu, maka karena itu aku tinggalkan makananku. Aku lebih memilih untuk melihat wajah indahmu, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat, saudara. Jangankan para sahabat terlalu tinggi, mereka sholatnya sama baginda Nabi besar Muhammad, ngajinya sama Nabi Muhammad, berjuangnya sama Nabi Muhammad, berperang sama Nabi Muhammad, bangun tidur bersama baginda Nabi besar Muhammad. Mereka kemana-mana bersama baginda Nabi Muhammad. Wajar mereka merindukan baginda Nabi besar Muhammad. Para ulama aslafuna saleh seperti mana Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada kitab Simtud Durar, Maulid Habsyi, saudara, beliau mengatakan, masyagani fi jannatin masyagani min wasfiha illa likaubi hubbi fiha khayyam. Di dalam surga, kata beliau, tidak ada sesuatu pun yang membuatku rindu dengan nikmat surga. Tidak ada satu pun yang membuat aku ingin masuk surga, kata Imam Ali, illa likaunil hubbi fiha khayyam, kecuali karena kekasihku ada di dalamnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama. Para ulama gak pernah lihat baginda Rasulullah dengan langsung di zamannya Nabi. Para ulama tidak pernah duduk langsung sama Nabi, makan langsung sama Nabi, hidup di zaman Nabi, tidak pernah. Tapi kalau sudah cinta masuk ke hatinya, saudara, maka tidak ada kenikmatan, tidak ada keindahan maupun di dunia ataupun di surga kecuali keindahan wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dan kalian tidak akan pernah Allah halalkan untuk melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad kalau saya dan kalian jauh dari majlis-majlis Nabi besar Muhammad.
Kita tidak akan pernah dihalalkan oleh Allah untuk berkumpul sama Nabi, melihat Nabi, berkumpul bersama Nabi kalau di dunia kita jauh daripada majlis-majlis Nabi. Di dunia kita jauh daripada bersolawat kepada Nabi. Kita gak bakal bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadar kedekatan seorang hamba, kadar kedekatan seorang umat sama baginda Nabi besar Muhammad kelak di akhirat, itu tergantung kadar kedekatan kalian dengan majlis-majlis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beruntung kita saudara dapat duduk di majlis baginda Nabi besar Muhammad. Orang di luar sana masih banyak yang fana dengan kehidupan dunia, fana dengan pangkat, fana dengan harta, fana dengan jabatan. Mereka asyik dengan kehidupan-kehidupan yang menipu. Galar Rasul ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu terlaknat, dunia itu binasa, dunia itu akan hancur. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Mau orang yang sibuk dengan hartanya, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan pangkat, sibuk dengan kesenangan dunia, kenikmatan dunia, seluruhnya akan binasa. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang lidahnya basah berzikir kepada Allah, yang lidahnya basah berselawat kepada Nabi, yang lidahnya basah memuji Allah, mengagungkan Allah. Mereka bertasbih, bertahmid, bertamjid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu saudara, seluruhnya masuk dalam golongan al-mal'un yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Au aliman, atau orang alim, atau para kiai, para ulama-ulama yang jujur, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa muta'alliman, dan para santri, para penuntut ilmu, para yang duduk-duduk di majelis ilmu. Kalian termasuk orang-orang yang selamat daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah berwasiat sama Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majlis ilmu, di majlis-majlis baginda Nabi besar Muhammad, la tamassu qalaman. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau tidak megang pulpen, engkau tidak megang pena, wala taktubu harfan, engkau tidak mencatat satu huruf pun daripada isi ilmu di majlis tersebut. Khairun laka, itu lebih mulia, lebih agung, lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada engkau bersedekah memerdekakan 1000 budak. Dudukmu sesaat wahai Ibnu Mas'ud di majlis ilmu, majlis-majlis baginda Nabi besar Muhammad, dudukmu sesaat tersebut lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Saudara-saudara, kita para santri pasti pernah mendengar di dalam kitabnya Imam Syuuti, orang yang memerdekakan 1 budak, saudara, orang yang memerdekakan 1 budak, pahalanya di sisi Allah, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seluruh a'dha, seluruh anggota dari kepala sampai kakinya Allah haramkan masuk ke dalam surga, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan api neraka menyentuh tubuh orang yang memerdekakan 1 budak. Ini kalau 1 budak, bagaimana kalian yang duduk di majelis ilmu, sedangkan duduknya kalian lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi derajatnya daripada memerdekakan 1000 budak, saudara. Makanya jangan karena kalian bosan dari duduk majelis ilmu, duduk di majelis-majelis baginda Nabi besar Muhammad, mengambil warisan-warisan Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad enggak mewariskan harta, Nabi Muhammad enggak mewariskan pangkat, jabatan, saudara. Yang diwariskan Nabi ilmu, amal, adab, khasyah, taat, sabar, istiqamah, dan lain-lain sebagainya, saudara. Itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi enggak mewariskan kepada kita rupiah, Nabi enggak mewariskan kita emas, permata, pangkat, jabatan, tidak, saudara. Yang diwariskan Nabi adalah ilmu. Di mana kalian duduk di majelis ilmu, kalian sedang mengambil jatah bagian daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pernah suatu saat saudara, Abu Hurairah pergi ke pasar. Itu dalam kitab Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Aziz. Abu Hurairah datang ke pasar. Abu Hurairah berkata kepada penduduk pasar, "Ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, kenapa kalian sibuk di pasar sedangkan Rasulullah sedang membagikan warisan di masjid? Rasulullah sedang membagikan warisannya di masjid, kalian sibuk berdagang." Maka penduduk pasar yang mendengar, yang berdagang dia tinggalkan dagangannya, yang bukan punya toko dia tutup tokonya, berbondong-bondong datang ke masjid untuk mengambil warisan baginda Nabi besar Muhammad. Hum yadhunnun, mereka menyangka yang diwagikan oleh Nabi, yang diwariskan oleh Nabi adalah harta, pangkat, dinar, dirham. Ternyata sampai di masjid saudara, sampai di masjid penduduk pasar hanya melihat khalaqah ilmu, khalaqah zikir, orang berkumpul menuntut ilmunya Allah, ngaji sama baginda Nabi besar Muhammad. Sebagian kelompok ada yang berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah, dan sebagian kelompok mereka beribadah. Maka mereka datang sama Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana kata engkau ada Nabi Muhammad membagikan warisan? Mana yang engkau katakan bagi Nabi Muhammad membagikan dinar dirham? Mana wahai Abu Hurairah?" Yang kami lihat hanya kumpulan khalaqah ilmu. Yang kami lihat hanya perkumpulan khalaqah zikir. Yang kami lihat di masjid hanya orang-orang yang beribadah, wahai Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Celaka kalian, binasa kalian. Warisan Nabi Muhammad SAW adalah majlis-majlis ilmu yang kalian lihat. Majlis-majlis yang kalian lihat itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita beruntung saudara, diberikan hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis-majlis ilmu, duduk di majlis-majlis zikir. Banyak orang di luar sana yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah, demi Allah, jangankan yang jauh saudara, jangankan yang dari Pontianak, dari mana-mana datang ke sini, sebelah rumah nggak datang kalau nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelah rumah nggak sanggup melangkahkan kakinya di majlis-majlis ilmu kalau tidak dapat taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam turid ya Rabb, wa in lam turid ya Rabb, naila ma narju wa natlub alhamdulillah talaba. Kalau bukan kehendaknya Allah, kemauannya Allah, undangan dari Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, tidak satu pun dari kita yang dapat melangkahkan di majlis-majlis yang mulia ini. Majlis-majlis yang agung ini, majlis-majlis yang dimana kalian dihujani rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dalam kitab Muhadaratu Haulal Isra wal Mi'raj itu dikisahkan saudara, pernah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala beliau Isra menemui Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertemu dengan malaikat saudara, yang mana malaikat ini memiliki 1000 tangan. Setiap tangan malaikat ini memiliki 1000 jari saudara. Ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad, "Wahai malaikat, kenapa Allah menciptakan engkau dengan memiliki 1000 tangan dan setiap tanganmu memiliki 1000 jari? Apa tugas yang Allah perintahkan kepadamu? Apa perintah yang Allah suruh kepadamu wahai malaikat, sehingga Allah menciptakan engkau dengan 1000 tangan dan setiap tanganmu memiliki 1000 jari?" Apa kata malaikat tersebut? Apa jawab malaikat tersebut? "Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku diciptakan Allah memiliki 1000 tangan dan setiap tanganku memiliki 1000 jari. Aku diperintahkan untuk menghitung berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan Allah untuk menghitung berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi iseng saudara, Nabi bertanya sama malaikat itu, "Wahai malaikat, dengan kehebatan engkau yang Allah berikan, dengan kekuasaan, kehebatan, kekuatan engkau yang Allah titipkan di dirimu, apakah engkau tahu? Apakah engkau faham
Berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam sampai saat ini. Apa kata malaikat tersebut? Ya Rasulullah, ya Habiballah, walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang mana jiwaku, kekuatanku ada di tangannya, yang mana nyawaku ada di tangannya. Aku bersumpah sama Allah, jangankan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah dari zaman Nabi Adam sampai saat ini, wahai Nabi. Setiap ranting-ranting, setiap dedaunan-dedaunan yang jatuh ke muka bumi Allah per detiknya, aku tahu wahai baginda Nabi besar Muhammad. Aku ngerti, aku faham berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, kata malaikat tersebut. Karena saking hebatnya malaikat tersebut dipuji oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala dipuji oleh Nabi, tak kala disanjung oleh Nabi, malaikat tersebut menundukkan kepalanya, saudara. Menundukkan kepalanya malu di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata malaikat tersebut? Ya Rasulullah, daripada banyaknya hitungan, banyaknya bilangan wahai Nabi, ada satu yang aku tidak sanggup untuk menghitungnya. Ada satu yang aku tidak mampu untuk menghitungnya wahai Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikat, hitungan apa yang engkau tidak sanggup? Bilangan yang mana yang engkau tidak sanggup untuk menghitungnya? Sehingga dua bilangan yang paling dahsyat di alam semesta Allah Subhanahu wa taala engkau sanggup untuk menghitungnya. Maka bilangan apa, hitungan yang mana yang engkau tidak sanggup untuk menghitungnya? Maka kata malaikat tersebut, ya Rasulullah, ya Habiballah, ada satu bilangan, satu hitungan yang aku tidak sanggup menghitungnya. Hitungan tersebut tak kala aku melihat umatmu berkumpul dalam satu majlis, mereka memuji Allah, mengagungkan Allah, mereka memuliakan Allah, mereka berselawat kepadamu wahai Nabi, mereka mengagungkan engkau, memuliakan engkau, yang lisan mereka basah dengan memujimu. Di tempat itu, kata Nabi, kata malaikat, aku tidak sanggup menghitung berapa banyak tetesan-tetesan rahmat, malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat maghfirah yang Allah turunkan di muka bumi hanya untuk memintakan ampunan dan kasih sayang untuk umatmu wahai baginda Mustafa. Yang kayak kita lihat sekarang ini berapa ratus orang, saudara. Yang kita lihat gak banyak, saudara. Tapi malaikat-malaikat yang Allah turunkan sebab kita duduk memuji Nabi, memuji Allah, mengagungkan Allah dengan hitungan yang tidak bisa dihitung oleh manusia manapun, bahkan makhluk manapun kecuali Allah Subhanahu. Bersyukur kita dengan anugerah Allah dapat duduk di majlis ilmu. Kalian masih direlakan, dihalalkan matanya oleh Allah untuk melihat para kiai, melihat para ustadz. Kalian dapat melihat para orang-orang, wajah-wajah orang alim, melihat wajah-wajah para orang-orang saleh, penerus lidah baginda Nabi besar Muhammad. Mata-mata kalian masih Allah ringankan untuk melihat mereka. Yang mana kata Nabi, sekali saja engkau melihat orang alim, saudara, sekali saja, bi'ainir ridha, dengan pandangan yang ridha, pandangan yang penuh kasih sayang, pandangan dengan penuh cinta, pandangan dengan hati yang damai, hati yang tentram, dengan seorang soleh, seorang kiai, seorang ustadz, seorang habaib, maka pandangan kalian tersebut lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada kalian mensedekahkan 1000 kuda untuk orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia, begitu agungnya, tak kala mata kalian dapat melihat orang soleh. Di zamannya Abu Yazid Al-Bustami, saudara, di zamannya Imam Abu Yazid Al-Bustami, ada sebuah kota, sebuah desa, sebuah qarya, saudara, yang mana desa tersebut, kota tersebut, Allah berikan kemarau yang begitu panjang. Kemarau yang begitu panjang sehingga penduduk kota, penduduk desa tersebut susah dengan air, saudara. Untuk minum susah, untuk ini susah dan sebagainya, saudara. Mereka berkumpul
di tengah lapangan meminta kepada Allah dengan sholat istisqa mereka, minta hujan sama Allah, Allah gak beri, saudara. Tidak Allah turunkan hujan, saudara. Hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tetap tidak Allah berikan, saudara. Pada suatu saat mereka sholat istisqa, saudara. Selesai mereka sholat istisqa, mereka menangis, merendahkan diri kepada Allah untuk Allah turunkan hujan dari langit ke muka bumi Allah. Tidak setetes pun hujan itu turun, saudara. Akhirnya datang seorang anak muda, saudara, dari kotanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata mereka? Apa kata anak muda tersebut? Ya Rabb, ya Allah, bihaqqi ma fi ra'si anzilil matar. Ya Allah, berkat hak yang ada di kepalaku, yang ada dalam kepalaku, ya Allah, turunkan hujan. Maka setelah anak muda itu berkata seperti itu, Allah turunkan hujan yang begitu lebat, saudara. Hujan yang begitu deras sehingga penduduk kota, penduduk desa tersebut heran-heran, terkagum-kagum dengan anak muda tersebut. Akhirnya mereka bertanya, wahai anak muda, apa amalanmu? Apa ibadahmu? Sehingga engkau hanya mengatakan, ya Rabbi haqqi ma fi ra'si anzilil matar. Ya Allah, berkat apa yang ada di kepalaku turunkan hujan. Apa amalan, apa yang kau perbuat sehingga Allah begitu cepatnya mengabulkan engkau punya doa? Apa amalanmu sehingga Allah begitu cepatnya menurunkan engkau permintaan yang kau minta kepada Allah? Maka apa kata anak muda tersebut? Apa kata anak muda tersebut? Wahai penduduk Korea, wahai penduduk kota, tidak ada amalan khusus bagiku, tidak ada ibadah khusus bagiku. Di dalam kepalaku hanya ada 2 mata, kata anak muda tersebut. Hanya aja 2 biji mata, yang mana 2 biji mata ini pernah memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka karena berkah pandanganku terhadap mereka, orang-orang saleh, para ulama, para orang alim, aku meminta, aku bertawassul kepada Allah untuk turunkan hujan berkat Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Hanya karena memandang orang saleh, memandang orang-orang saleh, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana mata kita kalau sering memandang orang soleh di dunia, kelak di akhirat menjadi sebab halalnya mata kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Faqih Muqaddam, saudara, Imam Faqih Muqaddam, beliau adalah Syekhus Syuyukh Syariah, Syekhus Syuyukh Syariah, gurunya orang-orang bersyariah, gurunya orang syariat. Bukan hanya sekedar guru, beliau gurunya orang syariat, saudara. Beliau dimakamkan di Zambal, saudara, di tempat di mana orang alim, para habaib, para orang wali dimakamkan di makam tersebut. Suatu saat, saudara, ada orang fasik, ada satu orang fasik dikuburkan dekat makam Zambal, saudara. Dikuburkan dekat makamnya Imam Faqih Muqaddam. Berapa minggu kemudian, saudara, setelah dikuburkan orang fasik tersebut, ada ulama, ada orang wali yang bermimpi. Apa mimpinya? Aku melihat tak kala anak muda tersebut, orang fasik tersebut disiksa oleh malaikat mungkar wa nakir. Mereka dihajamkan oleh malaikat mungkar wa nakir, diremukkan tulangnya oleh malaikat. Aku melihat Imam Faqih Muqaddam datang ke kuburannya. Apa kata Imam Faqih Muqaddam? Ya malaikah, kif, berhenti engkau, pergilah engkau. Pergi kau dari kuburan anak muda ini, pergi engkau. Jangan kau dekat-dekat ke sini. Hanya karena pukulan engkau terhadapnya, dia menjerit, dia berteriak, yang mana jeritan teriakannya mengganggu zikirku pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang fasik, saudara, dapat syafaat karena dekat makamnya dengan orang saleh. Seorang orang fasik yang gak pernah ibadah, fasik, munafik sama Allah, dapat barokah hanya karena dekat makamnya, dekat Imam Faqih Muqaddam. Bagaimana kalian yang duduk langsung di masa hidup bersama orang saleh? Kalian duduk bersama para kiai, beruntung para santri, saudara. Beruntung para santri-santri. Kalian para santri mendapatkan nikmat yang luar biasa daripada nikmat-nikmat orang-orang lain.
Kalian dimasukkan oleh Allah, diberikan kekuatan diam di pondok pesantren, yang mana pondok pesantren adalah taman surga terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau majelis ilmu kata Nabi itu adalah taman-taman surga, maka pondok pesantren adalah taman surga terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara, mendapatkan keberkahan para ulama-ulama, mereka yang mendahulukan Allah di atas segala sesuatu. Allah mendahulukan mereka di atas segala sesuatu. Mereka yang mencintai Allah di atas segala sesuatu, Allah mencintai mereka di atas segala sesuatu. Mereka yang mengedepankan perintah Allah di atas segala perintah, maka Allah mendepankan mereka di atas segala perkara, saudara. Berkat para ulama, berkat para orang saleh, mereka-mereka yang menangis di malam hari meminta kepada Allah, Allah masih mau turunkan hujan, saudara. Bumi masih mau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, saudara, berkat ulama-ulama yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian lihat ini zaman, saudara, zaman rusak, ulama dihinakan, ulama direndahkan, saudara. Mereka ulama-ulama yang jujur di sisi Allah. Jika ada suatu kota, suatu desa, suatu negeri di mana ulama di situ dihinakan, ulama direndahkan, ulama diteror, dipenjara, saudara, maka negeri itu, kota tersebut akan Allah turunkan begitu banyak bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekarang orang-orang aku ulama, saudara, yang mereka mengatakan, mulai mengajari para anak-anak kita, anak-anak muda untuk membenci para habaib. Ulama-ulama yang mana duduk di kursi penguasa, saudara, khamar dihalalkan, mereka diam, saudara. Na'udzubillah min. Saya tidak mau bahas panjang. Di pondok pesantren kita bahas ilmu, saudara. Duduk di majelis ilmu. Karena berkat duduk kita di majelis ilmu, saudara, berkat hidayah yang Allah berikan kepada kita, saudara, menjadikan sebab tingginya derajat pangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatnya kalian dan saya dengan majelis ilmu akan menjadi sebab dekatnya saya dan kalian bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para bapak, para ibu-ibu, masukkan anak kalian ke pondok pesantren. Masukkan anak kalian ke pondok pesantren. Ajarkan mereka adab baginda Nabi besar Muhammad. Ajarkan mereka akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak muda enggak punya adab, saudara. Banyak yang narkoba, banyak yang berzina. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereng, kiri. Sampai mungkin aja dulu fokus. Kiri. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian lihat bagaimana pergaulan anak-anak muda zaman sekarang, di mana mereka menarkoba, makai sabu, makai narkoba, saudara. Di mana banyaknya pelacuran, saudara, sebab orang tua tidak pernah mendidik mereka. Makanya para bapak, ibu-ibu, masukkan anak kalian ke pondok-pondok pesantren. Masukkan anak kalian ke pondok-pondok pesantren. Di pesantren anak-anak kalian diajarkan adab baginda Nabi besar Muhammad. Di pesantren anak kalian diajarkan bagaimana tata cara akhlak baginda Nabi besar Muhammad, ibadahnya baginda Nabi besar Muhammad. Hakul walad alal walid, haknya seorang anak kepada orang tua hanya dua. Hakul walad alal walid, haknya seorang anak ada dua, saudara, yang harus dituntaskan, yang harus dilaksanakan seorang tua, oleh orang tua, saudara. Yang pertama, ayyuhsin isma'u. Beri nama anak-anak kalian nama-nama yang baik, kata Nabi Muhammad. Beri nama anak-anak kalian nama-nama yang berawalan ta'bid. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Qahar, Abdul Samad,
atau nama-nama yang berawalan Ahmad atau Muhammad, Ahmad Barizi, Ahmad Fadil, Muhammad Ihsan, dan nama-nama lainnya. Ini di Madura, saudara. Di Madura, orang dikasih nama baik-baik diubah, saudara. Abdullah dipanggil Dullah, Abdurrahman dipanggil Rahman. Bahkan yang lebih herannya lagi saya, banyak orang yang namanya cuma Muhammad atau Ahmad. Nama Ahmad atau Muhammad karena kerjanya jual cuko dibilang macuko. Kerjanya jual kayu digelar mat kayu. Jangan ubah nama mereka. Itu panggilan doa bagi mereka. Itu hak seorang orang tua yang harus dituntaskan pada seorang anak. Yang kedua, kewajiban seorang tua kepada anak yaitu ayyuhsin adabah. Perbaiki adab mereka, akhlak-akhlak mereka. Dan kalian tidak pernah dapatkan akhlak adab sebaik adab akhlak di pondok pesantren, saudara. Kalian tidak akan pernah dapatkan anak kalian berakhlak, beradab seindah adab dan akhlak pondok pesantren, saudara. Di pondok pesantren diajarkan untuk mengenal baginda Nabi besar Muhammad. Di pondok pesantren diajarkan membaca sejarah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kalian punya anak sudah mengenal Nabi Muhammad, mengenal sejarah Nabi Muhammad, mendalami mencintai Nabi Muhammad, maka kalian punya anak akan tumbuh dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Tumbuh dengan akhlak adab baginda Nabi besar Muhammad, ibadahnya Nabi besar Muhammad. Di zamannya Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, saudara, pengarang Maulid Ad-Dibai, ada seorang anak yang begitu cinta sama baginda Nabi besar Muhammad. Ada anak yang begitu cinta, yang begitu sayang sama baginda Nabi besar Muhammad. Anak tersebut tidak pernah mengenal Nabi langsung, tidak pernah melihat Nabi langsung, tapi dia punya kecintaan sama Rasulullah luar biasa. Tak kala Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai ingin berziarah kepada makamnya baginda Nabi besar Muhammad, kepada makbarah baginda Nabi besar Muhammad, Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai di pertengah jalan, saudara, bertemu dengan seorang anak yang ingin ngikut ke makbarah baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai? Apa kata beliau? Wahai anak muda, wahai anak kecil, pulanglah engkau. Pulanglah engkau karena perjalanan kami menuju Madinah, menuju makbarah baginda Nabi besar Muhammad bukan perjalanan yang sebentar. Ini perjalanan berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Kau tidak bakal sanggup, kau tidak bakal mampu, wahai anak kecil. Pulanglah engkau. Tanpa sepengetahuannya Imam Abdurrahman Ad-Dibai, saudara, anak kecil ini bergelantungan di bawah kereta Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Sampai di kota Madinah, masuk kota Madinah, saudara, anak kecil tersebut jatuh daripada kendaraan Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Imam Abdurrahman Ad-Dibai bertanya sama pengikutnya, bertanya sama pengawalnya, bukankah anak kecil ini yang berapa hari yang lalu ingin mengikut kita berziarah kepada Nabi? Betul, wahai Imam. Ini anak kecil yang kemarin memaksa untuk ngikut ke ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Berarti, kata beliau, sudah berapa hari anak kecil ini tidak makan hanya untuk bertemu baginda Nabi besar Muhammad. Sudah berapa hari anak kecil ini tidak tidur hanya untuk bertemu baginda Nabi besar Muhammad. Anak kecil yang jatuh dari kereta beliau, saudara, berdiri, berkejar, merangkak, saudara, sampai terjatuh. Diambilnya itu pasir Madinah, saudara, dielapkan wajahnya, rindu dengan pasir yang pernah diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad. Berapa saat anak kecil itu maju, saudara, akhirnya anak kecil tersebut meninggal, saudara. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai kuburkan di mana anak kecil itu meninggal, dikuburkan di situ. Setiap Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai berziarah sama Nabi, herannya kuburan anak kecil itu setiap tahun mendekat dengan kuburan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini kuburan anak kecil itu di samping kuburan baginda Nabi besar Muhammad. Kecintaan yang luar biasa. Kenapa? Karena
Orang tua zaman dahulu anaknya lahir tidak dikenalkan ini si A, ini si B, si C, si D, tidak. Yang pertama kali dikenalkan oleh orang-orang tua zaman dahulu mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak zaman sekarang lebih banyak kenal artis, saudara. Lebih banyak kenal pemain bola daripada keluarganya Nabi Muhammad. Lebih banyak mengenal artis Hollywood daripada istri-istri baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya nggak tahu anak cucu Nabi Muhammad, nggak tahu keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anak zaman muda zaman sekarang lebih sibuk dengan hal duniawiyah daripada perkara-perkara yang berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah majlis ilmu ini, saudara, kita dihalalkan untuk bertemu baginda Nabi besar Muhammad. Semoga anak-anak kita diberi dengan anak-anak yang saleh, salehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang menyelamatkan kita di dunia dan akhiratnya. Semoga lidah-lidah kita yang basah di majlis ini, lidah kita basah kelak dengan talaga Kautsar Nabi besar Muhammad. Semoga sakitnya kita duduk di sini menjadi nikmat duduknya di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini yang saya dapat sampaikan. Saudara, mohon maaf kurang lebihnya. Sebenarnya keadaan saya kurang enak badan, saudara. Saya ingin istirahat, tapi ternyata kedahuluan dipanggil. Saya kurang enak badan. Dari sore saya ngisi acara di Nipah. Insya Allah di lain waktu diberikan umur yang panjang oleh Allah, kesehatan oleh Allah, dapat bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Aku ilaikum bi tahiyati islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.